kebenaran dan kesalahan, petunjuk dan kesesatan, dan pembeda antara ahlul haq dan ahlul batil, pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Ya. Sebagaimana Allah menamakan hari perang Badar dengan Al-Furqan. Ya. Amma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Allah menamakan perang Badar dengan hari Al-Furqan karena perang Badar itu membedakan antara pengikut kebenaran dengan pengikut kebatilan, itu antara pasukan kaum muslimin dan juga dengan pasukan Abu Jahal, pasukan kaum musyrikin. Inilah sebabnya surat Al-Furqan dikenal dengan nama Al-Furqan karena di awal surat disebut ada kata Al-Furqan. Kemudian surat Al-Furqan inilah surat Makkiyah. Sering kita sampaikan surat secara ditinjau dari kapan turunnya terbagi menjadi dua. Ada namanya surat Makkiyah dan namanya surat Madaniyah. Kalau surat Makkiyah maksudnya surat tersebut turun sebelum Nabi berhijrah. Sebelum Nabi berhijrah. Kalau Nabi setelah berhijrah maka disebut dengan surat Madaniyah atau ayat Madaniyah. Tapi kalau turun sebelum Nabi berhijrah namanya surat Makkiyah atau ayatnya disebut dengan ayat Makkiyah. Kalau Nabi sudah berhijrah meskipun turunnya di Mekah tetap disebut Madaniyah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Ini adalah ayat dari surat Al-Maidah. Dia turunnya di mana? Di Mekah ketika Nabi sedang haji. Ketika di tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 kenabian, yaitu ketika Rasulullah sedang haji wada di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah, maka turun ayat ini, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sehingga ayat ini dalam surat Al-Maidah ini turun di Mekah. Tapi ayatnya ayat Madaniyah atau ayat Makkiyah? Makkiyah. Karena turunnya ayatnya Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Karena turunnya setelah Nabi berhijrah. Jadi ini yang menakjubkan, penamaan Makkiyah dan Madaniyah bukan disandarkan kepada kota tempat turunnya, tapi disandarkan kepada waktu turunnya. Semua yang turun sebelum Nabi berhijrah namanya Makkiyah, yang setelah Nabi berhijrah namanya Madaniyah. Dari sini kita tahu apa fungsinya kita mengetahui Makkiyah Madaniyah. Karena dengan kita tahu Makkiyah, kita tahu Rasulullah turun ayat itu atau surat itu sebelum Nabi berhijrah, sehingga nuansanya, audiensnya ketika itu Abu Jahal dan teman-temannya. Sehingga biasanya kalau surat Makkiyah atau ayat Makkiyah biasanya tentang akidah, tentang hari kebangkitan, yang itu yang mereka ingkari, tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, karena itu mereka ingkari, dan juga tentang Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 topik utama yang sering dibahas dalam surat-surat Makkiyah, yaitu pertama tentang hari kebangkitan karena mereka ingkari, yang kedua tentang kerasulan Nabi Muhammad, mereka mengatakan Muhammad bukan utusan Allah, yang ketiga tentang Al-Quran adalah firman Allah karena mereka mengatakan Allah tidak pernah menurunkan Al-Quran. Ya. Dan karenanya kalau kita baca surat Makkiyah selalu seperti itu. Dan di antara banyak surat Makkiyah adalah tentang di Juz Amma. Juz Amma itu banyak sekali surat Makkiyah. Nuansanya tentang hari kiamat, tentang kerasulan Nabi Muhammad, tentang Al-Quran. Maka surat Al-Furqan juga adalah surat Makkiyah. Sehingga kalau kita baca nanti nuansanya juga tentang itu, kebanyakan tentang Al-Quran, tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, tentang tauhid, tentang akidah. Beda ketika Madaniyah. Ketika Rasulullah SAW sudah berhijrah, biasanya tentang hukum-hukum. Biasanya ayyuhalladzina amanu, jangan begini, tentang adab, tentang hukum, tentang haram, halal, haram. Itu nuansa surat-surat Madaniyah karena audiensnya adalah para sahabat. Audiensnya atau tentang peperangan, perang Badar, perang Uhud, karena sudah perang ketika Rasulullah sudah berhijrah. Jadi inilah manfaatnya kita mengenal Makkiyah atau Madaniyah. Taib, di sini Allah buka firman-Nya, Tabarakalladzi nazzalal furqan. Segala maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'anul Karim, ala abdihi, kepada hambanya, liyakuna lil alamina nadhira, agar hambanya tersebut menjadi peringatan, pemberi peringatan bagi seluruh alam semesta. Allah buka dengan tabarak. Tabarak, pendapat yang benar diambil dari kata al-barakah. Al-barakah maknanya adalah kathratul khair atau khairun katsir. Khairun
katsir. Ada yang mengatakan al-barakah diambil dari dua makna. Pertama dari al-birkah, birkah maknanya majma'ul ma', tempat kumpulnya air yang banyak, sehingga tidak disebut dengan barakah kecuali katsura khairuhu, kecuali kebaikannya banyak. Kemudian diambil dari al-buruk, seperti burukul ibil, kalau onta menderem, dia berburuk, dia itu sudah menderem, itu dia duduk, menunjukkan makna menetap, sehingga kalimat al-barakah mengandung dua makna, itu kebaikan yang banyak yang menetap. Kebaikan yang banyak yang menetap. Dan Allah Subhanahu wa taala disifati dengan tabarak karena tingginya dan kebaikannya yang begitu banyak dan keagungannya. Sehingga biasanya kalau diterjemahkan maha suci, sebenarnya maha banyak baiknya. Kalau kita secara lafaznya maha baik, banyak baiknya ya. Itu maha berkah. Maha berkah sebenarnya tabarak. Tapi kalau kita terjemahkan biasanya kita bilang maha suci, yang menunjukkan bahwasanya seluruh sifat Allah suci, seluruh perbuatannya suci ya. Seluruh keputusannya suci ya. Itulah tabarak. Dan dialah makanya disebut wahibul barakah, yang menentukan ini berkah atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Segala sumber kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan tabarakalladzi nazzalal furqan. Segala puji atau maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Qur'an. Isyarat bahwasanya di antara konsekuensi atau di antara dampak dari maha baiknya Allah, tabarak, maha baiknya Allah turunkan Al-Qur'an. Maknanya Al-Qur'an adalah nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat agung adalah turunnya Al-Qur'an. Makanya malam terbaik adalah Lailatul Qadar, adalah malam turunnya Al-Qur'an. Karena situlah Allah menurunkan nikmat yang terbesar. Kemudian juga seperti Allah berfirman Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman yaitu yang Maha Penyayang dan dia mengajarkan Al-Qur'an. Di antara konsekuensi atau dampak dari Allah yang Maha Penyayang, Allah ajarkan Al-Qur'an. Maka siapa yang ingin mendapatkan kebaikan yang banyak dan ingin mendapat kasih sayang yang banyak, maka dia harus punya perhatian sama Al-Qur'an. Baik membaca, mentadaburi, ya, mengamalkan, semua yang terkait Al-Qur'an mendatangkan kebaikan. Makanya di sini ketika Allah menyebutkan tabarakalladzi nazzal furqan, segala maha suci Allah atau maha baik Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an, menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah salah satu dari kebaikan-kebaikan Allah yang sangat besar. Allah turunkan. Al-Furqan tadi sudah kita singgung, Al-Furqan maknanya pembeda. Ya, pembeda antara kebenaran dan kebatilan, ya. Sehingga kalau orang ingin mengetahui kebenaran, kembali ke Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an adalah standar. Standar. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Kata Allah, apapun yang kalian perselisihkan, hukumnya kembali kepada Allah. Al-Qur'an, karena Al-Qur'an bisa membedakan mana benar, mana salah. Allah juga berfirman, ya, bahwasanya kalau ada perselisihan, faruddu ila Allahi war Rasul, ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih, kembalilah kepada Allah, yaitu kepada Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an adalah standar, parameter untuk membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Ya. Maka dalam segala urusan harusnya Al-Qur'an sudah cukup. Al-Qur'an sudah cukup. Ya, Al-Qur'an beserta dengan tafsir itu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya umat ini tidak perlu kepada standar kebenaran yang lain. Karena Allah sendiri menamakan Al-Qur'an dengan Al-Furqan. Maka harusnya seluruh perkara mau diketahui kebenaran atau kebatilan kembali kepada Al-Qur'an. Itu Al-Qur'an dengan tafsirnya, dengan sunnah-sunnahnya, hadis-hadis Nabi yang litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Allah turunkan sunnah kepada Nabi untuk menjelaskan Al-Qur'an, Namun jelas sekarang banyak orang menghindar dari Al-Qur'an. Banyak orang mencampakkan Al-Qur'an, tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai standar kebenaran. Tidak memfungsikan Al-Qur'an sebagai Al-Furqan. Al-Qur'an sekedar dibaca doang, dibaca cari berkah, selesai. Tidak dipelajari, tidak dijadikan standar parameter kebenaran, enggak, ya. Enggak. Banyak orang tidak mempelajari Al-Qur'an, sekedar baca dan baca dan baca, hanya sekedar mencari keberkahan bacaannya. Kemudian Allah berfirman, ala abdihi, yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Qur'an kepada hambanya. Siapa yang dimaksud hambanya di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallam
disifati oleh Allah dengan dua sifat yang mulia, yaitu Rasul dan hamba. Makanya man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Jadi perlu kita ingat Rasulullah SAW dipuji oleh Allah sebagai rasul dan juga sebagai hamba, bukan sebagai rasul saja, tapi dia adalah hamba dan rasul. Makanya Rasulullah SAW berkata, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan kepada aku sebagaimana Nasara berlebih-lebihan kepada Nabi Isa sehingga diangkat sampai derajat Tuhan. Innama ana abdun, sungguhnya aku adalah seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh, katakanlah Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Muhammad terpuji bukan sebagai Tuhan, dia terpuji sebagai hamba. Kenapa? Dia hebat, dia seorang hamba tapi bisa beribadah luar biasa. Kalau dia malaikat atau dia sampai pada derajat Tuhan, maka dia tidak terpuji. Dia terpuji itu kenapa? Dia manusia seperti kita, tetapi dia bisa ibadah yang sangat luar biasa. Ya, makanya ibadah Nabi luar biasa. Ketika Nabi salat sampai kakinya bengkak-bengkak, maka Rasulullah mengatakan, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ya. Jadi dia sebagai hamba. Maka siapa yang mencoba mengeluarkan Nabi Muhammad dari sifat kehambaannya, berarti dia mencela Nabi SAW. Saya ulangi, ada orang bermaksud baik ingin memuji Nabi, tapi dia mengeluarkan Nabi dari sifat kehambaannya. Seperti mengatakan Nabi itu ilmu gaib, Nabi begini, Nabi berlebihan. Ya. Seperti ada penyair berkata, wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilma lauhi wal qalam. Di antara kedermawanan engkau wahai Muhammad adalah surga, adalah dunia dan surga dan akhirat. Itu kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Wa min ulumika, dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhil mahfuz, ilmu qalam. Itu engkau tahu seluruh ilmu gaib dan seluruh dunia dan isinya adalah kedermawananmu dan akhirat juga kedermawananmu. Ini bukan Nabi kalau begitu. Kalau kita gantikan dengan Allah tentu pas. Kalau kita bilang wa inna min judika dunya wa dharrataha, di antara kedermawanan engkau ya Allah adalah dunia dan akhirat. Benar atau tidak? Wa min ulumika ilman lauhil qalam, dan di antara ilmumu ya Allah adalah ilmu lauhil mahfuz. Benar atau tidak? Benar. Ini kalau dibuat untuk memuji Allah benar, tapi kalau dibuat untuk memuji Nabi salah. Berarti Nabi seakan-akan Tuhan. Kalau Nabi Tuhan Nabi tidak terpuji. Terpuji kalau dia sebagai hamba ternyata dia bisa menjalankan ibadah, tugas yang Allah berikan dia bisa menjalankan luar biasa Nabi. Makanya Nabi sedih, Nabi juga menangis ya. Allah mengatakan, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Kami tahu engkau dadamu sempit, sedih atas tuduhan-tuduhan mereka. Makanya Nabi manusiawi, dia sakit, justru dia dipuji karena dia hamba tapi bisa beribadah dengan luar biasa. Tidak ada yang bisa beribadah seperti ibadahnya Nabi. Oleh karena orang-orang yang ingin mengangkat derajat Nabi sampai dari Tuhan, dia tidak memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dalam Al-Qur'an Allah memuji Nabi sebagai seorang rasul dan Allah memuji Nabi juga sebagai seorang hamba. Di antaranya beberapa ayat seperti dalam ayat ini, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi. Maha suci Allah, maha baik Allah yang menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya. Seperti juga ketika Allah sedang menantang mereka untuk mendatangkan Al-Quran. Kata Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kalian ragu tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah yang semisalnya. Ini Allah muji, Allah sebut Nabi sebagai seorang hamba ketika sedang menantang bahwasanya Muhammad ini hamba kami. Di antara hamba kami turunkan Al-Quran kepadanya dan dia seorang hamba. Bisakah kalian datang seperti Al-Quran? Contoh lagi, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uuhu. Allah menyebut Nabi ketika Nabi sedang beribadah. Ketika hamba Allah berdiri salat berdoa kepada Allah. Allah lamma qama Abdullah. Allah mengatakan hamba Allah, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam kondisi genting ketika Isra Mi'raj. Allah berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang perjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan subhanalladzi asra bi rasulihi, tapi Allah mengatakan bi abdihi. Maha suci Allah yang telah perjalankan hambanya bi abdihi lailan, di malam hari, minal masjidil aqsa, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram masjidil aqsa. Kemudian setelah itu Mi'raj. Intinya ketika dalam kondisi genting justru Allah menyebut tentang sifat kehambaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika orang-orang Nasara mengangkat Nabi Isa pada derajat Tuhan, tidak lagi memuji Nabi Isa.
Ya, Nabi Isa padahal Isa wa anna Isa Abdullahi wa Rasuluh. Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Para nabi mereka terpuji karena mereka hamba Allah. Mereka manusia, tapi mereka bisa menjalankan tugas yang berat dengan sempurna, ya. Dengan berbagai macam ujian yang mereka hadapi. Kalau mereka Tuhan, tidak ada ujian, ya enggak? Nabi paling diuji. Makanya ketika Rasulullah ditanya, man asyadun nas, siapa asyadun nasi balaan? Siapa yang paling banyak orang diuji? Kata Rasulullah SAW, asyadun nasi balaan al-anbiya, para nabi. Semua salihun, kemudian orang saleh. Mereka terpuji kenapa? Karena mereka diuji, namun mereka bisa lulus ujian. Tapi kalau mereka Tuhan, tahu ilmu gaib, kemudian bisa ini, bisa anu, bisa Nabi terluka, perang Uhud terluka, Syujjan Nabi SAW mukanya terluka. Wa kusirat rubaiyatuh, giginya patah. Ya. Rasulullah terluka, Rasulullah sakit, Rasulullah meninggal. Rasulullah memiliki sifat manusia. Oleh karenanya di sini Allah memuji Nabi sebagai seorang hamba. Tabarakalladzi nazzal al-furqana ala abdihi. Maha baik Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Buat apa? Liyakuna lil alamin nadhira. Agar hamba tersebut itu Rasulullah SAW menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam semesta. Pertama, ini menunjukkan Rasulullah SAW diutus untuk seluruh alam semesta. Dan banyak ayat yang menunjukkan akan hal tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafah." Tidaklah kami dalam surat Al-A'raf, kafatan linnas. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali kafatan linnas, kecuali untuk seluruh manusia. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kata Rasulullah SAW, "Wa kana al-anbiya wa kana nabiyyun qabli yub'atsu ila qaumihi wa bu'ithtu ila an-nasi kaffah." Adapun nabi-nabi sebelumku mereka diutus untuk kaumnya saja. Adapun aku diutus untuk seluruh manusia. Dan ini konsekuensi nabi-nabi terakhir. Konsekuensi nabi terakhir dia harus untuk seluruh manusia. Karena nabi-nabi sebelumnya bukan nabi terakhir, maka tidak apa-apa. Tidak harus seluruh manusia, karena ada nabi yang akan datang lagi, nabi akan datang lagi. Ketika ada nabi yang terakhir, berarti konsekuensinya apa? Banyak konsekuensi nabi terakhir. Pertama, konsekuensi nabi terakhir, risalahnya harus untuk seluruh umat manusia. Ini pertama. Yang kedua, risalahnya tidak boleh expire, harus sampai selama-lamanya. Faham? Beda dengan nabi sebelumnya, dia hanya khusus untuk kaumnya. Kemudian kalau ada perubahan kondisi, Allah datangkan nabi yang lain yang kemudian memansuhkan hukum-hukum sebelumnya karena kondisi sudah berubah. Ya. Seperti itu, ya. Makanya syariat para nabi berubah-ubah sesuai dengan kondisi, sesuai dengan zaman. Adapun Nabi Muhammad SAW ketika dia adalah nabi terakhir, konsekuensinya syariatnya tidak boleh mansuh, tapi sampai selama-lamanya. Sampai hari kiamat. Makanya Nabi Isa alaihissalam ketika turun pun di akhir zaman mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara konsekuensi Nabi. Kemudian konsekuensi Nabi terakhir, syariatnya harus sempurna. Harus sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Makanya Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Karena Nabi Muhammad nabi yang terakhir. Dan konsekuensi Nabi Muhammad nabi terakhir, agamanya harus lengkap. Tidak ada yang kurang, semua harus lengkap. Semua aspek kehidupan harus ada dibahas. Makanya kalau kita baca syariat Islam, lengkap semuanya, enggak ada yang kurang. Dari urusan rumah tangga, urusan tetangga, semua ada. Dan antum tidak akan dapatkan di syariat yang lain. Karena ini konsekuensi Nabi terakhir. Apa tadi saya ulang? Coba ulangi. Apa konsekuensi Nabi Muhammad Nabi terakhir? Pertama apa? Tidak boleh mansuh untuk seluruh alam manusia. Terus harus sempurna, harus lengkap. Nah, ini konsekuensi Nabi terakhir. Karena Nabi mengatakan, la nabiyya ba'di, sayakunu salasuna kadzabun, sayakunu min ummati salasuna kadzabun, kullum yasumu annahu nabi wa anna khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di. Akan ada 30 orang ngaku-ngaku sebagai nabi, pendusta semuanya setelahku. Dan aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Ini konsekuensi Nabi terakhir, diantaranya dia diutus untuk seluruh alam semesta. Dan ayat-ayat yang menunjukkan Nabi kepada seluruh alam semesta banyak. Di antaranya ini dalam surat ayat yang lain, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Wahai manusia sekalian, aku diutus kepada kalian seluruhnya. Tadi wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali untuk seluruh umat manusia. Allah juga mengatakan, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balag. Rasulullah berkata, diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini liunzirakum bihi
untuk mengingatkan kalian wahai kaum Quraisy, wa man balagh, dan semua yang sampai kepadanya Al-Qur'an. Perkataan Allah wa man balagh kepada seluruh yang sampai pada Al-Qur'an menunjukkan umum. Siapapun sampai Al-Qur'an maka dia terkena syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau kecuali rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka inilah keistimewaan Rasulullah SAW, bahwasanya dia satu-satunya nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta. Allah mengatakan liyakuna lil alamina nadhira. Dan ayat ini juga menunjukkan kemuliaan nabi, karena tugas berat. Seandainya ada seorang diutus mendamaikan dua orang. Orang bersengketa, dia bisa damaikan. Orang ini hebat atau tidak? Hebat. Kalau dua kabilah bertengkar, kemudian dia diutus untuk mendamaikan dua kabilah, hebat atau tidak? Hebat. Apalagi kalau ditugaskan untuk memperbaiki seluruh alam semesta, hebat atau tidak? Hebat. Kata Rasulullah SAW hebat. Karena dia tugas bukan untuk perbaiki orang Arab saja, tapi untuk perbaiki alam semesta. Makanya sebelum Nabi diutus, kata dalam hadis Rasulullah bersabda, "Innallaha nadhara ila ahli al-ard fama qatahum ajamahum arabahum ajamahum illa baqa min ahli kitab." Allah melihat kepada penghuni bumi, Allah murka kepada mereka seluruhnya, Arab maupun non-Arab, rusak di puncak-puncak kerusakan. Romawi lagi rusak-rusaknya, Persia lagi rusak-rusaknya, dan Nabi terakhir diutus sebelum Nabi Isa 500 tahun yang lalu. Karena Rasulullah SAW lahir 571, yaitu Nabi Isa lahir wafat sekitar 33 Masehi. Jadi 500 tahun lebih sudah vakum, tidak ada Nabi. Situlah manusia lagi di puncak-puncak apa? Kerusakan, syirik di mana-mana, Taurat dirubah, Injil dirubah, rusak di mana-mana. Kemudian Nabi diutus untuk liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang. Tugas berat. Tugas berat. Dimulai dari kota Mekah, kemudian Madinah, sampai Islam tersebar ke seluruh alam semesta. Makanya ayat ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW. Tidaklah Allah pilihkan manusia yang bisa menghadapi problematika dunia kecuali orang hebat. Dialah Rasulullah SAW. Kata Allah nadhira maksudnya pemberi peringatan akan bahaya. Ya, jika tidak beriman bahaya. Memberi peringatan kalau tidak dilakukan akan datang bahaya, namanya nadhir. Karena Rasulullah nadhir wa bashir. In ana illa nadhir wa bashiru liqaumi yu'minun. Ya, aku adalah pemberi peringatan dan juga memberi kabar gembira. Memberi peringatan, memberi kabar gembira. Di antara fungsi Nabi adalah pemberi peringatan. Taib. Kemudian Allah berfirman, "Alladzi lahu mulkus samawati wal ard." Dan ini Nabi SAW bukan cuma diutus kepada manusia, tapi juga diutus kepada jin. Ya. Makanya Rasulullah SAW pernah hilang beberapa kali, pergi ke kompleks jin berdakwah. Makanya sebagian ulama ada yang ketika dia berdakwah dia mengatakan, "Wahai ya ayuhan nas." Kemudian juga ya wahai jin sekalian. Karena bisa jadi jin hadir dalam apa? Pengajian. Karena risalah Rasulullah SAW bukan cuma untuk manusia, tapi juga kepada jin. Ya. Seperti dalam surat Al-Ahqaf Allah menjelaskan, "Wa id sarafna ilaika nafara minal jin yastamir." Karena al-alamin maknanya apa? Al-alamin maknanya selain Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah penguasa alamin. Alamin maksudnya apa? Selain Allah. Seluruh makhluk itu namanya alamin. Ya, oleh karena Nabi Muhammad SAW bukan diutus saja kepada manusia, tapi juga diutus kepada jin. Seperti dalam surat Al-Ahqaf, kata Allah, "Wa id sarafna ilaika nafara minal jin yastami'una al-Qur'an, falamma hadaruhu qalu ansitu." Ketika kami giringkan sekelompok jin kepada engkau, mereka mendengarkan Al-Qur'an yang sedang engkau baca. Itu Rasulullah sedang salat malam, mereka dengar. Falamma hadaruhu, tatkala mereka hadir, Rasulullah sedang salat malam baca Al-Qur'an, qalu ansitu, kata mereka diam. Tapi Rasulullah enggak dengar. Bahasa jin enggak dengar. Jin ngomong di antara mereka, subhanallah, alam gaib. Ada jin sekitar kita, dia ngobrol sama temannya, kita enggak dengar. Falamma hadaru qalu ansitu, kata mereka diam. Dengar, simak. Falamma qudiya, tatkala Rasulullah selesai baca Al-Qur'an, wallau ila qaumim mundzirin, mereka segera balik ke kaumnya memberi peringatan. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Kata mereka, wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengar ada satu kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa, setelah Taurat. Ada kitab baru, yaitu kitab Al-Qur'an. Musaddiqan lima baina yadayhi
yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, membenarkan Taurat. Yahdi ilal haqqi wa ila thariqim mustaqim. Ya Al-Quran tersebut menunjukkan kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bih. Wahai kaumku, kaum kami, sambutlah seruan penyeru Allah, yaitu maksudnya seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aminu bih, dan berimanlah kepadanya. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Niscaya kalau kalian beriman kepada Rasulullah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kalian dan Allah akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Wa man la yujib da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ard. Siapa yang tidak memenuhi seruan Allah, tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan selamat di atas muka bumi. Intinya bahwasanya Rasulullah adalah diutus ila tsaqalain, kepada jin dan manusia, ya. Ustaz, kalau syariat jin bagaimana? Jangan kepo, bukan urusanmu, ya. Jin kalau kawin bagaimana? Jin kalau bersuci bagaimana? Jin kalau mandi junub bagaimana? Emang dia mandi junub? Allah alam. Makanya syariatnya ada khusus, tentu ada perbedaan, tidak sama persis seperti kita karena mereka makhluk yang berbeda. Tapi secara umum mereka salat, mereka beribadah, tentu ada syariat yang khusus buat mereka karena Rasulullah SAW diutus buat jin dan manusia. Mungkin ada idai jin juga ada, ya. Makanya Allah berfirman, kunna tara'iqa qidada. Para jin berkata, kunna tara'iqa qidada. Kami pun bertarekat-tarekat, kayak macam-macam. Ada jin Sunni, ada jin Syiah, jin Khawarij mungkin. Jin bermacam-macam. Ada jin Sufi, ya. Ya. Macam-macam. Oleh karenanya, ini menunjukkan kemuliaan Nabi SAW, karena Nabi diutus untuk al-alamin. Kita lanjut ayat berikutnya. Alladzi lahu mulku samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah Allah yang bagi dia seluruh kerajaan langit dan bumi. Tidak ada yang memiliki alam semesta ini kecuali Allah. Kenapa? Dia sendiri yang ciptakan. Seandainya ada yang bekerja sama dengan Allah, ciptakan bersama Allah, tentu dia juga punya saham dalam pemilikan alam semesta. Tapi karena Allah yang ciptakan sendiri, maka seluruh alam semesta milik siapa? Milik Allah. Walam yattakhidh waladan, Allah tidak perlu punya anak. Karena Allah Maha Kaya, yang punya anak seperti manusia butuh punya anak untuk ngurusin dia, untuk ngobrol-ngobrol sama dia, ya, untuk melanjutkan pekerjaannya, ya. Untuk untuk sharing suka dan duka, ya. Anak, ya, kita ingin punya anak. Tapi Allah Maha sempurna, Allah tidak punya anak, ya, dan Allah tidak punya anak. Kalau Allah punya anak, berarti Allah tidak sempurna. Yang kedua, anak tersebut akan sama dengan bapaknya. Akan sama dengan bapaknya. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Di antara tafsir, katakanlah Muhammad, kalau Allah punya anak, saya pertama kali sembah itu anak. Karena namanya anak pasti mirip dengan apa? Bapaknya. Makanya ketika disebut, saya sebutkan di awal waktu tafsir surat Al-Imran, di antara sebab turunnya surat Al-Imran, ada diskusi antara Nabi Muhammad SAW dengan Nasrani Najran. Maka di antaranya bantahan Nabi, kalau memang Isa adalah anak Allah, harusnya mirip dengan bapaknya. Harusnya tidak makan, tidak minum, harusnya. Tapi ternyata Nabi Isa makan, tidur. Kalau tidak mirip sama bapaknya berarti bukan anaknya, iya enggak? Ini sederhana, tapi Allah tidak bakalan punya anak karena Allah Maha Esa. Lam yalid wa lam yulad. Dan kalau Allah punya anak berarti ada yang sama, Tuhan tidak Esa lagi, berarti ada yang sama dengan Sang Tuhan. Tapi secara logika kalau Allah punya anak, harusnya anaknya mirip dengan apa? Bapaknya. Bahkan Allah mengatakan qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Kalau memang Allah punya anak, saya yang pertama kali sembah anak tersebut karena dia berhak disembah karena dia anaknya Tuhan. Tetapi Allah tidak punya anak. Makin di antara bantahan walam yattakhidh waladan. Allah tidak punya anak karena Allah tidak butuh dengan anak, dan Allah Maha Kaya. Ya, dia adalah Samad. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, dan dia tidak punya sekutu dalam kerajaannya. Ya. Wa khalaqa kulla syai', kenapa tidak punya sekutu? Karena semua yang diciptakan cuma Allah sendiri. Wa khalaqa kulla syai', dan dia menciptakan segala sesuatu. Faqaddarahu taqdira, dan dia menentukan ukurannya dengan serapi-rapinya. Ya, ini di antara rububiyah Allah. Jadi Allah sedang memuji dirinya tentang rububiyahnya. Ya. Semua alam semesta milik Allah. Ya. Kemudian Allah tidak punya anak, Allah tidak punya sekutu, Allah tidak punya pasangan, sahibah, wala walada, tidak punya pasangan, tidak punya anak. Ya.
Dan kenapa dia menciptakan segala sesuatu dan dia tidak sekedar menciptakan tapi faqaddarahu taqdira, semuanya ada ukurannya. Semuanya ada ukurannya. Ini dalam ayat seperti sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Walladzi qaddara fahada, yang telah mentakdirkan, itu mengkadarkan, takdir dari kadar. Semuanya ada kadarnya, makhluk ada kadarnya. Semua ciptaan Allah enggak ada yang kebetulan. Kalau kebetulan tidak ada kadarnya. Makanya Allah mengatakan faqaddarahu taqdir. Allah bikin kadar sesuai dengan kadar yang tepat. Seperti ketika Firaun berkata kepada Musa, "Wa ma rabbukum wa ma rabbukum ya Musa?" Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Rabb kami adalah yang menciptakan segala sesuatu kemudian memberi petunjuk. Menciptakan segala sesuatu kemudian beri petunjuk. Itu semua ada kadarnya. Ya. Jadi semua makhluk yang Allah ciptakan ada kadarnya. Matahari ada kadarnya, rembulan ada kadarnya, hewan-hewan ada kadarnya. Benar-benar rapi dan teratur. Benar-benar rapi dan teratur. Lalat saja yang mungkin hewan kotor yang menurut kita, tapi itu sempurna penciptaannya sebagai hewan kotor. Paham? Iblis yang kurang ajar itu sempurna penciptaannya sebagai penjahat. Maksudnya Allah kalau ciptakan sempurna. Semua ada kadarnya, semua ada kadarnya. Makanya fisikawan ngerti alam semesta ini ada rumus-rumusnya. Mereka bisa bikin rumus-rumus. Kenapa? Karena semuanya ada aturannya. Semua ada aturannya. Alam semesta ini banyak sunnatullah yang berlaku, itu disebut aturan. Dengan aturan yang rapi itu maka bisa bikin rumus-rumus. Ya. Lita'alamu adada sinwal hisab. Allah menjalankan matahari pada waktunya, rembulan pada orbitnya. Lita'alamu adada sinina wal hisab. Kalian bisa hitung tahun dan kalian bisa menghisap. Kalau matahari kadang muncul, kadang enggak muncul, kadang jalan, kadang berhenti, kita enggak bakalan bisa namanya hari, bulan, tahun, kita nggak ada ilmu hisab, nggak ada astronomi, nggak ada. Ini semua yang rapi luar biasa dengan aturan-aturannya, dengan hukum sebab akibat yang Allah turunkan dalam dunia ini menunjukkan ada yang ngatur. Dialah sang pencipta. Nggak mungkin kebetulan. Kalau kebetulan nggak mungkin rapi seperti ini. Ya. Makanya orang-orang ateis itu aneh. Mereka bilang semua terjadi dengan apa? Kebetulan, tanpa ada yang ngatur. Sampai ada fisikawan yang ateis. Dia mengatakan, kita tidak perlu Tuhan karena alam berjalan dengan teratur. Taib, yang bikin teratur siapa? Justru harusnya kan dia tahu, ternyata teratur, berarti ada yang mengatur. Dia malah bilang terbalik. Dia itu kalau tidak dikasih hidayah. Alam ini sudah berjalan dengan sempurna dengan aturannya, kita enggak butuh Tuhan lagi lah. Harusnya kau berpikir terbalik, alam ini berjalan dengan semuanya dengan rumus yang kau bisa temukan, rumus ini, kemudian kau bisa menciptakan ilmu temuan-temuan baru karena ada aturan-aturan. Harusnya kau bilang aturan ini tidak mungkin ada terjadi dengan sendirinya. Ada aturan, berarti ada yang bikin aturan tersebut. Kalau terjadi dengan sendirinya nggak mungkin rapi seperti ini. Makanya kalau kita sering sampaikan, kalau kita kasih ada bola kaki, kemudian di situ dijahit misalnya ada 100 bendera dijahit sedikit-sedikit jadi bola 100 bendera, rapi teratur. Kalau kita kasih orang ateis, ini terjadi sendirinya atau ada yang jahit? Pasti dia bilang apa? Ada yang jahit. Nggak mungkin terjadi sini ada 100 bendera dalam bola tersebut. Ini bola saja, bola kaki aja kau bilang pasti ada yang jahit, apalagi bola dunia yang isinya luar biasa. Nggak mungkin terjadi dengan apa? Sendirinya. Oleh karenanya Allah mengatakan wa khalaqa kulla syai', Allah menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, dan Allah menentukan ukurannya dengan sedetail-detailnya, dengan serapi-rapinya. Bahkan setiap kita pun ketika diciptakan sesuai dengan kadarnya, kadar nanti kita hidup sampai kapan, rezekinya bagaimana, sampai mati sudah ditakdirkan. Menunjukkan detail Allah Subhanahu wa taala ketika mengurusi makhluknya, ketika menciptakan makhluknya. Setelah Allah memuji Allah dirinya dengan rububiyahnya, maka Allah mencela orang-orang yang mengambil Tuhan selain Allah. Kata Allah, "Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun." Kemudian mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah untuk disembah.
La yakhluquna syai'in, padahal tuhan-tuhan tersebut tidak menciptakan apapun. Wa hum yukhlaqun, dan mereka tidak diciptakan. Dan mereka bahkan diciptakan. Mereka tidak menciptakan, bahkan mereka diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim dharra wala naf'a. Dan mereka tidak kuasa untuk menolak suatu kemudaratan dari dirinya dan tidak pula mengambil suatu kemanfaatan untuk dirinya. Wala yamlikuna mauta, dan mereka tidak bisa mematikan. Wala hayatan, mereka tidak bisa menghidupkan. Wala nusyura, dan mereka tidak bisa membangkitkan. Selesai sudah. Tidak ada satupun ciri ketuhanan pada sembahan-sembahan tersebut untuk disembah. Mereka tidak bisa mencipta. Bahkan mereka dicipta. Mereka tidak memiliki mudarat, tidak memiliki kemanfaatan. Mereka tidak bisa menghidupkan. Mereka tidak bisa mematikan. Mereka tidak bisa membangkitkan. Selesai. Ada berapa? 7 sifat yang tidak ada pada Tuhan-Tuhan selain Allah. Coba kita ambil contoh Nabi Isa disembah. Terapkan ini. Nabi Isa, apakah dia memenuhi 7 persyaratan Tuhan yang Allah sebutkan? La yakhluq. Nabi Isa mencipta, dia enggak mencipta. Dia enggak pernah mencipta. Ya. Adapun ketika dia ambil tanah liat kemudian dia meniupkan, kata dia biizni, kata Allah, dia pun meniupkan kemudian jadi burung yang nyata karena izinku. Bukan karena dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kata mereka Nabi Isa bisa mencipta, enggak. Itu cuma sekedar salah satu Allah kasih mukjizat, itu pun terbatas. Ya. Nabi Isa tidak pernah menciptakan dari tidak ada menjadi ada, enggak ada. Ting, keluar gitu enggak ada. Dia ambil tanah kemudian dia tiup, kata fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah, kata Nabi Isa. Maka aku tiup burung tersebut, tiba-tiba tanah liat tadi menjadi hewan dengan izin siapa? Izin Allah. Bukan Nabi Isa mencipta. Dia tidak bisa mencipta. Allah mengatakan, Ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u la. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba wa la yajtama'u la. Wa yaslubuhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fa at-talib wal matlub. Di akhir surat Al-Hajj kata Allah, wahai manusia sekalian, dibuat perumpamaan untuk kalian, maka dengarkanlah perumpamaan tersebut. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak bisa menciptakan seekor lalat meskipun mereka bersatu padu untuk ciptakan seekor lalat. Enggak akan bisa. Semua malaikat, jin, semua bikin lalat, enggak ada, enggak bisa. Enggak bisa. Malaikat Jibril gabung sama bikin lalat, enggak bisa. Dari tidak ada menjadi ada, enggak bisa. Lalat memang hewan, Allah contohkan dengan hewan hina. Tapi hewan ini sempurna dengan mata fasetnya, dengan gerakannya, dengan cara dia mencuri makanan. Maka bahkan Allah mengatakan, wa iyaslubuhum dzubabu syai'an la yastanqidhu min. Bahkan kalau mereka lagi taruh minuman buat berhala-berhala, terus datang lalat, ambil minuman tersebut, mereka enggak bisa kembalikan lagi. Enggak bisa ambil lagi minuman tersebut dari yang sudah dicuri oleh lalat. Dha'ufat talib wal matlub. Maksudnya Allah menjelaskan bahwasanya yang berbuat syirik dan yang disembah sama-sama lemah. Jadi tidak ada yang bisa ciptakan lalat. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu ya. Wa man adlamu mimman dhahaba ka khalqi. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang mencoba-coba membuat patung-patung meniru-niru ciptaanku. Falyakhluqu dzarratan wal yakhluqu sya'iratan aw yakhluqu habbatan. Kata Nabi, kata Allah dalam hadis qudsi, coba suruh mereka ciptakan semut. Siapa bisa bikin semut dengan kecilnya sempurnanya? Enggak ada yang bisa bikin. Siapa yang bisa syairah atau habba, biji? Coba bikin biji, kalau tanam kemudian tumbuh, siapa yang bisa bikin? Ada orang bisa ciptakan biji, kemudian ditanam apa? Tumbuh? Enggak mungkin. Adakah yang bisa bikin telur kemudian dia ram menetas? Nah, telur Cina cuma buat telur ceplok aja, ceplok ya. Tapi kalau diram kemudian keluar ayam, mana bisa? Yang bisa bikin, yang meniupkan ruhnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini semua tidak berhak untuk disembah. Nabi Isa tidak mencipta. Bahkan wahum yukhlaqun, bahkan Nabi Isa dicipta. Dan Nabi Isa enggak ada dulu. Nabi Isa dulu enggak ada. Dia proses penciptaan jelas. Dari dalam perut Maryam kemudian keluar, sebelumnya dia enggak ada. Dan tidak pernah disebut sama sekali. Nabi-nabi sebelumnya enggak pernah sebut, memang enggak ada. Dia dicipta. Dari tidak ada menjadi ada, dari proses kecil menjadi besar. Jelas cipta, penciptaan, perubahan sampai menjadi besar. Kemudian ini yang kedua tidak terpenuhi lagi karena dia dicipta. Wala yamlikuna li anfusihim dharran, tidak bisa menguasai menolak kemudaratan dari dirinya.
Wala naf'an, dan tidak bisa mendatangkan manfaat buat diri. Nabi Isa tidak bisa menolak kemudaratan. Ketika dikejar dia kabur oleh orang-orang Romawi. Sambil berdoa kepada Allah. Ketika ditangkap. Apalagi mereka yakin Nabi Isa ditangkap. Kalau kita, Nabi Isa diselamatkan. Yang menyelamatkan Allah, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Barrafa'ahu Allahu ilaih, kami angkat. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa. Mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Tetapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Wa ma qataluhu yakinan, mereka sendiri tidak yakin membunuh Nabi Isa. Mereka bangga, inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam, kami telah berhasil membunuh Isa bin Maryam, kata orang Romawi yang bekerja sama dengan orang Yahudi. Jadi dia tidak bisa menolak kemudaran darinya. Ketika dia lapar, dia cari makan. Dia tidak bisa hilang, lapar hilang. Dia lapar, dia cari makan. Lapar kemudaratan. Dia tidak bisa menolak kemudaran tersebut. Dia tidak bisa menolak diri dari rasa lapar. Makanya Allah mengatakan, kana ya'kulani ta'am. Isa dan ibunya makan makanan. Tidak berhak menjadi Tuhan. Kalau Tuhan tidak begitu. Tidak butuh makan. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah memberi makan dan tidak pernah dikasih makan. Wala naf'an, dan tidak bisa beri manfaat pada dirinya. Tidak bisa. Dia berdakwah tidak semua beriman. Nabi Isa apakah berdakwah semuanya beriman? Enggak bisa. Berhidayah bukan di tangan dia. Hidayah bukan di tangan dia. Kalau dia kasih manfaat semua orang akan beriman. Ternyata enggak. Dia malah banyak yang kejar dia, banyak yang hasad sama dia mau dibunuh. Nabi Isa alaihissalam tidak berhak jadi Tuhan. Wala yamlikuna mauta, dia tidak bisa mengatur kematian. Dia tidak bisa mematikan musuh-musuhnya. Ya. Dia tidak bisa mematikan musuh-musuhnya. Makanya dia ditolong oleh Allah. Kalau dia bisa mematikan seluruh makhluk, tinggal matikan. Wala hayatan, dia tidak bisa menghidupkan. Tidak bisa menghidupkan ya. Ya benar, Nabi Isa pernah menghidupkan mayat karena izin Allah. Terbatas pada yang Allah kasih izin. Karena hakikatnya Allah yang menghidupkan. Ya. Tapi yang lain tidak bisa ya. Kemudian kata Allah, wala nusyura ya. Wala nusyur, dan tidak bisa membangkitkan. Ini yang lebih hebat. Siapa yang bisa bangkitkan? Siapa yang menguasai kebangkitan? Wal amru yauma idzilillah. Maka pada hari kebangkitan seluruh urusan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi takut, semua nabi tidak ada yang ketika diminta syafaat semuanya enggak berani. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun harus sujud di bawah arsy dalam waktu yang lama muji-muji Allah. Wal amru yauma idzilillah. Kata Allah, anal malik, anad dayyan, aina mulukul ardh, saya adalah maharaja. Mana raja-raja yang siapa yang meniupkan sangkakala, menyuruh malaikat sangkakala, kemudian manusia bangkit. Siapa yang bisa membangkitkan manusia yang sudah ditulang berulang jadi sudah jadi lumat, jadi tanah, jadi debu, kemudian tiba-tiba jadi manusia lagi, hidup lagi. Dikumpulkan di sidang. Siapa yang bisa seperti itu? Siapa yang bisa menghadirkan seluruh catatan amal yang tidak terluputkan satu amal sedikit pun? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada satu amal kecil maupun besar kecuali tampil ketika itu. Wajadu ma amilu hadira. Semua yang dilakukan akan nampak, terlihat pada hari kiamat kelak. Siapa yang bisa seperti itu? Siapa yang bisa membentangkan neraka yang besar kemudian dibentangkan di atasnya sirat untuk dilewati? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa masukkan? Tidak ada, semuanya. Siapa yang mau jadi Tuhan kalau gitu? Kalau Tuhan tidak bisa membangkitkan, tak pantas jadi Tuhan. Kalau Tuhan tidak bisa membangkitkan, Tuhan enggak becus orang bunuh-bunuhan, Tuhan cuma nonton kemudian mati selesai. Tuhan bahlul kalau gitu. Maka syarat Tuhan harus bisa membangkitkan. Syarat Tuhan harus bisa membangkitkan untuk meminta pertanggungjawaban sehingga ada hukuman, masuk surga atau masuk neraka. Kalau Tuhan tidak bisa membangkitkan, maka bukan Tuhan. Terus gimana kita menyembah kepada selain Allah? Menyembah Nabi Isa bisa membangkitkan manusia, dia enggak bisa. Malaikat Jibril bisa membangkitkan, tidak bisa. Wali-wali yang orang minta-minta, bisa apa dia? Wali-wali tersebut. Terus kita minta-minta, tawakal kepada dia, nangis-nangis. Sebagian orang kalau sudah ke kuburan, minta kepada wali, lebih khusyuk daripada kalau di masjid. Ketika beribadah kepada Allah. Lebih khusyuk minta kepada penghuni kubur daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tipuan syaitan. Sebagian orang mungkin sujud kepada gurunya, sujud, lebih khusyuk daripada ketika sujud kepada Allah. Rasa pengagungan luar biasa. Yang mungkin dia salat dia tidak merasakan hal tersebut. Gimana ya? Oleh karenanya maka Allah mengatakan bagaimana mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah sementara tidak memenuhi 7 persyaratan. Semua persyaratan mereka tidak terpenuhi. Mereka tidak mencipta, bahkan mereka
cipta. Mereka tidak bisa mencipta. Dan mereka bukan qadim, azali, tapi mereka diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jadi saya ulangi, syarat pertama harusnya bisa mencipta. Ternyata mereka tidak mencipta. Yang kedua harusnya mereka azali, qadim, tidak terciptakan. Sejak azali sudah, tapi ternyata mereka dari tidak ada menjadi ada, berarti mereka diciptakan. Yang ketiga tadi apa? Tidak menguasai kemudaratan, tidak bisa menolak kemudaratan dari diri mereka. Dan tidak bisa memberi manfaat bagi diri mereka. Dan mereka tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan, dan tidak bisa membangkitkan. Ini semua yang bisa cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Setelah itu ya Allah berfirman tentang cercaan orang-orang kafir Quraisy kepada Al-Qur'an. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa anahu alaihi qaumun akharun. Faqad jaa'u dzulma wa zura. Berkata orang-orang kafir, sungguhnya Al-Qur'an ini hanyalah kebohongan dan Muhammad dibantu oleh sebuah kaum ya yang lain, dibantu untuk nulis Al-Qur'an. Kata Allah, faqad ja'u dzulma wa zura. Sungguhnya mereka telah mendatangkan zulman wa zura, yaitu mereka berbuat zalim dan mereka telah berdusta dengan dusta yang besar. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdusta. Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah dari mereka. Allah mengatakan, "Ma sahibukum bimajnun." Kawan kalian Muhammad bukan orang gila. Kalian kenal Muhammad sejak kecil. Kalian dulu pernah menjulukinya dengan Shadiqul Amin, orang yang jujur dan amanah. Kalian bahkan menitipkan barang-barang berharga kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan kalian menuduh dia sebagai pendusta, penyihir dan berbagai rentetan dusta, tuduhan dusta sejak dia memproklamirkan bahwasanya adalah seorang nabi. Dan kalian tahu Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis karena Muhammad teman main kalian. Abu Jahal tahu Muhammad dulu teman mainnya Abu Jahal. Mereka pernah dorong-dorongan ya. Dan mereka pernah makan bareng. Tahu Muhammad tidak bisa tulis. Allah mengatakan, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzan lartabal mubtilun." Kau tidak pernah membaca satu buku pun dan kau tidak pernah menulis sedikit pun. Kalau kau dahulu pernah pernah bisa tulis, tentu mereka akan ragu. Mereka bilang Quran karangan kamu karena kau pandai baca, mungkin kau baca Taurat, baca Injil, kau jalan kemana-mana baca cerita-cerita raja-raja. Tapi Muhammad sejak kecil tidak bisa baca, tidak bisa tulis dan mereka tahu itu. Ya. Sehingga ketika datang Al-Quran, ini yakin bukan karangan Muhammad. Makanya saya sering bilang bahwasanya Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa tulis adalah keistimewaan Nabi. Sebagai bukti dia seorang Rasul. Adapun kita kalau tidak bisa baca, tidak bisa tulis, bahlul. Makanya Al-Quran pertama kali Iqra. Ya. Rasulullah, kita adalah umat Iqra, umat untuk membaca, disuruh baca. Tapi Rasulullah memang tidak boleh bisa baca. Dalam rangka untuk membantah syubhat. Kalau Rasulullah bisa baca, mereka bilang Rasulullah Muhammad ambil cerita dari mana-mana. Ya. Tapi Rasulullah tidak bisa baca. Tahu-tahu dalam Al-Quran cerita tentang kisah Nabi Nuh, kisah Fir'aun secara detail. Kisah Yusuf alaihissalam, kisah Nabi-Nabi Bani Israel, kisah di langit, kisah iblis, ini dari mana semua? Tentang masa depan, dari mana semua? Ini bukan karangan Muhammad. Oleh karenanya, mereka dengan nekat mengatakan, ifkun, inilah kedustaan yang Muhammad bikin-bikin. Wa anahu alaihi qaumun akharun, dibantu oleh suatu kaum. Karena mereka tahu Muhammad tidak bisa baca. Mereka Muhammad ya, kalau ada yang bilang Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis, kata mereka dibantu, ada yang bantu. Bantu nyusun. Bantu nyusun. Mana kaum tersebut yang bisa nyusun begini? Bantahnya gampang. Kalau ada kaum yang bisa bantu dia, kalian bisa bikin dong. Kalian kan lebih jago bahasa Arab. Kan gampang. Ini karangan Muhammad. Bukan. Memang Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi ini karangan teman-temannya. Tapi kalau teman-temannya yang ngarang, kalian kan temannya banyak. Abu Jahal, Abu kan banyak. Bikin seperti ini. Faqad ja'u dzulman wa zura. Kata Allah, mereka telah berbuat mendatangkan kezaliman dan kedustaan. Mereka tahu mereka dosa dan mereka zalim, mensifati Nabi dengan yang tidak Nabi lakukan. Zalim. Kemudian mereka bikin syubhat lagi. Makanya saya pernah nonton klip ada seorang Yahudi.
Dia mengakui bahwasanya Muhammad itu utusan Tuhan. Dia bilang Muhammad tinggal di Mekah, tidak pernah kemana-mana, tahu-tahu bisa cerita tentang kisah-kisah Nabi-Nabi Bani Israel, secara detail Nabi Yusuf dengan 100 ayat lebih tentang Nabi Yusuf. Ini enggak mungkin kecuali dari itu Tuhan. Meskipun dia tidak masuk Islam. Karena menurut orang Yahudi, Muhammad adalah nabinya Arab. Kami nabinya beda ya. Tapi dia mengakui Muhammad utusan siapa? Allah. Karena secara logika nggak mungkin tinggal di kampung, di Mekah, kota kecil, yang jauh dari peradaban, ketinggalan zaman, ya. Tahu-tahu bisa Al-Quran luar biasa dengan, nggak mungkin. Ini pasti Tuhan yang mendiktekan kepada Muhammad lewat malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian mereka berkata kali, wa qalu asatirul awwalina iktatabaha fahiya tumla alaihi bukrata wa asila. Mereka berkata dongeng-dongengan yang orang-orang dahulu dimintanya supaya dituliskan. Tumla alaihi, dibacakan dengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Muhammad itu pagi-pagi ada yang bacain dongeng Nabi Nuh, dongengnya Nabi Musa, dongeng Nabi Saleh, dongeng Nabi Hud. Al-Quran isinya dongeng, asatir, jamak dari ustura. Subhanallah, ini perkataan orang-orang musyrikin Arab. Para ulama mengatakan, ini yang mengungkapkan syubhat ini ada seorang namanya Nadhr bin Harith. Nadhr ibn Harith. Dia ini seorang pandai cerita di zaman Nabi SAW. Sebelum Nabi diutus jadi seorang Nabi, dia pandai cerita. Dan dia sering pergi ke Persia, kemudian dia cerita tentang kisah-kisah raja-raja Persia. Ya. Ini adalah Nadhr bin Harith al-Abdari. Ya. Dia dulu suka pergi ke raja-raja Persia, kemudian dia cerita tentang kisah Rustum, kisah Isfindiar. Ya, dan dia mengatakan, saya punya cerita hebat. Saya punya cerita hebat. Ternyata Rasulullah datang Al-Quran, orang tertarik dengan Al-Quran. Maka dia bilang, itu dongeng. Kalau cerita saya benar, itu yang Al-Quran apa dongeng. Cerita kisah-kisah dulu. Cerita saya benar tentang Raja Persia, raja ini hebat bagaimana. Nah, dia kalah cerita. Dia kalah cerita, makanya dia bikin syubhat, dia bilang Al-Quran itu dongeng. Ceritanya demikian. Tapi di sini Allah menisbahkan kepada mereka, bukan kepada 1, 2, 3 orang. Kata Allah, wa qalu, mereka berkata. Dinisbahkan kepada orang-orang Quraisy seluruhnya. Kenapa? Karena Nadhr bin Harith meskipun dia yang menuduh Al-Quran adalah dongeng, tapi dibenarkan oleh orang-orang Quraisy, sehingga perkataan tersebut dinisbahkan kepada mereka seluruhnya karena mereka setuju dengan tuduhan tersebut. Faham? Seperti kisah Qudar bin Salif. Qudar bin Salif yang membunuh ontanya Nabi Saleh. Kata Allah, idzim ba'atha ashqaha. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, kemudian dia membunuh onta Nabi Saleh. Yang bunuh onta Nabi Saleh cuma 1 orang. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, fa'aqaruha, mereka membunuh onta Nabi Saleh. Allah menggunakan kata mereka karena meskipun yang eksekutornya cuma 1 orang, tetapi disetujui oleh seluruh kabilah. Paham? Maka perbuatan tersebut dinisbahkan kepada seluruh kabilah. Maka mereka pun menyembelih onta Nabi Saleh. Sama seperti ini. Wa qalu asatirul awwalin, yang menyatakan asatirul awwalin cuma 1 atau 2 orang, itu Nadhr bin Harith al-Abdari. Dia yang menuduh Al-Quran adalah dongeng-dongeng. Tapi karena disetujui oleh yang lainnya, maka Allah nisbahkan kepada mereka seluruhnya. Mereka mengatakan Al-Quran adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Dan subhanallah, sebagian orang liberal juga mengatakan demikian. Saya dulu pernah bantah, saya nggak ingin sebut nama, tapi dulu ada salah seorang liberal, ya sekarang juga masih terkenal ya. Dia mengatakan bahwasanya kisah Nabi Nuh tidak ada. Mana ada paksaan dalam beragama. Jadi mereka mengatakan tidak ada. Kata mereka bahwasanya perkara yang paling esensi dalam diri seorang adalah masalah keyakinan. Yang paling super privasi keyakinan. Maka tidak boleh maksa-maksa. Maka masa ada cerita Allah kirim Nabi Nuh ceramah-ceramah, kemudian tidak mau didengar, kirim banjir mati semua. Ini mengesankan Tuhan kayaknya sadis atau bagaimana ya. Jadi cerita ini enggak ada. Sehingga dia mengatakan kisah Nabi Nuh cuma dongeng. Sampai dia samakan dengan kisah Spider-Man. Ini benar, ini saya bantah dalam tesis saya, disertasi saya. Ini diucapkan oleh seorang liberalis ya, pluralis. Dan ini pernyataan sama seperti perkataannya orang musyrikin. Tidak ada bedanya. Berani-berani mengatakan kisah dalam Al-Quran adalah apa? Kisah dongeng. Ngeri. Orang liberal otaknya sudah konslet, dia ngomong apa aja, terserah dia. Ya. Konslet terus kobong ya. Saya ngomong seenaknya.
Seenak apa? Udele dewe. Ngaco, ngeri. Kita kalau baca ini ngeri nih orang ini. Ngeri. Memang bilang kisah Nabi Nuh cuma dongeng. Itu enggak mesti terjadi katanya. Ibarat apa? Ibarat kita mau, kenapa Allah bikin cerita-cerita dongeng ini supaya orang tuh baik. Ibarat kita kalau mau nidurin anak supaya anak itu baik, kita cerita tentang kancil dan buaya. Padahal enggak ada kisah, cuma cerita aja supaya mereka ada filosofi yang mau diambil dari kisah tersebut. Bahwasanya begini-begini meskipun tidak ada diskusi antara kancil dan buaya. Jadi ini ngeri ya. Kata Allah, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Maka haditha yuftara. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu kisah orang terdahulu, ya, ada pelajaran bagi orang-orang cerdas. Maka haditha yuftara. Ini semua bukan kisah fiksi, semuanya nyata. Semuanya kan nyata. Kata Allah, faqsusil qasas la'allam yatafakkarun. Bacakanlah kisah-kisah orang-orang terdahulu agar mereka bisa mengambil pelajaran. Semuanya kisah ada. Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Musa, Fir'aun, Haman, semuanya ada. Dan bukti punya juga masih ada. Oleh karenanya ini tuduhannya Nadhr bin Harith yang mengatakan Al-Qur'an asatirul awwalin iktatabaha, ya. Dia diminta untuk dituliskan karena dia tahu Rasulullah tidak bisa baca tulis. Tuliskan. Nadhr bin Harith ngerti, orang Quraisy tahu Nabi Muhammad tidak bisa baca. Makanya dia bilang ini dongeng, Nabi suruh bayar orang untuk apa? Nulis. Fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Maka dia didiktekan setiap pagi dan setiap sore. Makanya Muhammad besok ayat baru karena ada yang diktekan. Ada yang WhatsApp tiap pagi dan sore, ada yang kirim email. Ini ngaco ya, ngaco. Baik, sampai sini aja. Insyaallah kita lanjutkan nanti ayat berikutnya pada pertemuan berikutnya insyaallah, karena ayat berikutnya ini panjang ya. Panjang, insyaallah nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Allah taala alam bisawab. Kalau yang bertanya saya persilakan. Ya, silakan.